warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Himayatud Diana dari IPA 1 dengan NIM 221101100009. Saya di sini akan menjelaskan tentang fikih munakahat. Kita sebagai umat muslim tentunya dalam kehidupan sehari-hari tidak akan pernah terlepas dari yang namanya fikih. Apa itu fikih? Fikih terdiri dari 3 huruf, yakni fa, ko, ha atau faqihah, yafqahu, faqhun. Fikih secara bahasa berarti al-fahmun, yakni pemahaman, atau al-fahmun amik yang berarti pemahaman yang mendalam. Sedangkan secara istilah memiliki definisi sebagai kumpulan hukum-hukum syarak yang bersifat praktis, di mana hukum tersebut diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Sedangkan munakahat artinya adalah pernikahan atau perkawinan. Perkawinan diambil dari bahasa Arab yang terdiri dari 2 kata, yakni zawaja dan nakaha. Zawaja yang artinya adalah pasangan, sedangkan nakaha artinya adalah menghimpun. Sehingga perkawinan secara bahasa berarti adalah menghimpun 2 orang menjadi satu. Perkawinan secara istilah merupakan ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan, di mana di dalam perkawinan tersebut bertujuan untuk membentuk suatu keluarga di dalam rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Perkawinan sudah ada sejak manusia pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena perkawinan memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia dan dalam perkembangannya. Untuk itu Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui utusannya memberikan suatu tuntunan mengenai pernikahan, yakni dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Memang tidak bisa dibungkiri dan merupakan sebuah kenyataan bahwa manusia di dunia tidaklah bisa berdiri sendiri, melainkan berpasang-pasangan. Untuk itu diperlukanlah hukum yang mengatur tentang seluk-beluk perkawinan dalam Islam yang disebut dengan fikih munakahat. Lebih jelasnya, simaklah penjelasan berikut. Yang pertama ialah tentang macam-macam pernikahan. 1. Nikah mut'ah. 2. Nikah tahlil. 3. Nikah syighar. 4. Nikah siri. 5. Nikah lari. Dan yang terakhir ialah poligami. Yang kedua ialah rukun dan syarat sah pernikahan. Rukun pernikahan terdiri atas 1. Calon mempelai pria. 2. Calon mempelai wanita. 3. Wali dari pihak mempelai wanita. 4. 2 orang saksi. Dan yang terakhir ialah ijab qabul. Syarat sah pernikahan untuk mempelai pria yakni beragama Islam, jelas betul laki-laki, jelas halal menikah dengan calon istri, bukan mahramnya, kena terhadap calon mempelai wanita, tidak ada paksaan untuk melakukan pernikahan, tidak sedang melakukan ihram, tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon mempelai wanita, dan tidak sedang mempunyai istri 4. Untuk calon mempelai wanita yakni beragama Islam, jelas betul perempuan, tidak dalam ikatan pernikahan dan tidak dalam masa iddah, tidak ada paksaan dalam pernikahan dan tidak dalam keadaan ihram haji atau umroh.
Syarat untuk wali nikah yakni dari pihak perempuan, laki-laki, muslim, baligh, berakal, dan adil. Syarat saksi yang menghadiri akad nikah harus 2 orang laki-laki, beragama Islam, baligh, berakal, dapat melihat dan mendengar dalam artian tidak buta atau tidak tuli, serta mengerti atau paham arti dari akad nikah. Syarat-syarat ijab qabul. Perkawinan wajib dilakukan dengan ijab qabul lisan. Inilah yang dinamakan akad nikah atau ikatan perjanjian perkawinan. Sedangkan bagi orang bisu, sah perkawinannya dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa dipahami. Ijab dilakukan oleh pihak wali mempelai perempuan, sedangkan qabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau wakilnya. Yang terakhir ialah mahar dalam pernikahan. Mahar merupakan pemberian dari mempelai pria kepada seorang wanita yang dinikahinya, yang nantinya mahar tersebut akan menjadi hak milik istrinya secara penuh. Dalam praktiknya, tidak ada batasan khusus tentang besaran mahar dalam pernikahan Islam. Banyak sekali pandangan Islam tentang mahar pernikahan. Mahar juga bisa sesuatu yang bersifat akhirati, seperti keimanan. Seperti yang telah diceritakan dalam sejarah, mahar seperti yang pernah diminta Ummu Salamah dari Abu Thalhah. Dapat juga berupa ilmu ataupun hafalan Al-Quran, atau bisa juga berupa kemerdekaan atau pembebasan, dan bisa dengan apa saja yang bisa diambil upahnya atau manfaatnya. Namun, ada perbedaan pandangan dari 4 mazhab tentang mahar mengajarkan Al-Quran. Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan salah satu riwayat Imam Hambali membolehkan mengajarkan Al-Quran dijadikan mahar. Sedangkan menurut Imam Hanafi dan pendapat yang paling jelas dari Imam Hambali ialah mengajarkan Al-Quran tidak boleh dijadikan sebagai mahar. Dari pembahasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa memang tidak ada batasan mengenai bentuk serta besarnya mahar pernikahan dalam Islam. Namun yang disunahkan ialah mahar tersebut disesuaikan dengan kemampuan dari calon suami dan juga tidak merendahkan istri. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan sekilas tentang fikih munakahat.